Halo, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita berada di acara live bersama dengan Beset Ministry. Pada kesempatan hari ini, salam jumpa, salam kenal bagi saudara sekalian yang ada bersama, yang nonton acara live Beset Ministry pada hari ini. Ya, dengan sebuah acara sudut pandang Beset Ministry tentang kehidupan kita hari-hari ini, tentang keadaan kita hari-hari ini, situasi dan kondisi hari-hari ini. Ya, saya ingin berinteraksi dengan saudara yang menonton acara ini dalam acara sudut pandang Beset Ministry. Kita akan membahas mengenai sudut pandang ini agar supaya saudara di rumah mungkin punya pertanyaan, atau saudara yang ingin untuk didoakan atau konseling baik secara offline maupun online, ya, kita bisa saling komunikasi dalam acara Beset Ministry. Ya, saya berkesempatan hari ini dalam tayangan ini ingin untuk saudara bisa hadir bersama untuk memberikan pendapat, tanggapan, dan bahkan saudara bisa bertanya mengenai acara ini dilaksanakan. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik buat hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, bahkan memberikan berkat buat saudara dalam menghadapi kehidupan, apalagi saat-saat di tengah pandemik saat ini. Mungkin saudara mengalami frustasi, saudara mengalami kekhawatiran, saudara mengalami keadaan-keadaan yang tidak menentu. Maka sebagai hamba Tuhan, saya berada dalam acara live ini untuk memberikan sebuah solusi kehidupan yang terbaik. Karena buat saya, kehidupan yang terbaik atau solusi kehidupan yang terbaik adalah hanya ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya sudut pandang dari Beset Ministry tentang sebuah kehidupan, yaitu berlandaskan kepada Kristus, berlandaskan kepada hubungan yang terbaik kita dengan Tuhan. Ya, bersyukur karena tim kami dari pelayanan Beset Ministry yang sudah tayang atau sudah ada di dalam media-media online beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini, dan kami berkomitmen untuk berbagi tentang Injil Kerajaan Sorga, berbagi tentang sebuah keadaan di mana saya paham bahwa saudara kadang-kadang mengalami sesuatu yang tidak tahu mau lari kemana, tidak tahu mau datang kepada siapa. Tapi hari ini saya ingin supaya saudara bisa mengerti, memahami bahwa hanya dalam tangan Tuhan kita aman. Ya, pandangan-pandangan kita tentang Tuhan kadang-kadang berpendapat dari pendapat orang lain. Kita melihat Tuhan dari kacamata orang lain, kita melihat Tuhan dari sudut pandang orang lain. Padahal Tuhan itu inginkan kita untuk melihat Dia dengan sudut pandang kita sendiri. Nah, dalam konsep hari ini saya ingin berbagi bahwa Beset Ministry punya sebuah program, punya sebuah visi dan misi ke depan untuk mengarahkan saya dan saudara supaya pikiran kita, hati kita, dan cara pandang kita tertuju kepada Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin untuk berbagi sedikit tentang firman Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, kemudian dalam keadaan yang khawatir, dalam keadaan yang takut,
dalam keadaan yang tidak punya pengharapan. Kemudian Kristus berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang tidak punya pengharapan dan harus datang kepada Tuhan. Jadi dia berkata, mari padaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Kristus inilah yang menjadi sandaran buat hidup kita. Kalau dia bicara, marilah padaku semua yang letih lesu berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Maka Kristus pasti berikan kelegaan buat saya dan saudara. Nah, jangan khawatir dan jangan takut di dalam situasi saat ini, karena ada jaminan yang terbaik dari Tuhan. Saya mengerti bahwa kadang-kadang menghadapi keadaan-keadaan ada, saudara dan saya hilang pengharapan. Saudara saya mungkin menurun iman. Saudara saya mungkin kasih mulai dikit dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, saya ingin beritahu bahwa Beset Ministry setelah dibangun mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, itu berdirinya tepat di Maluku Utara, dan di situ kami komitmen. Ini bangun pun atas dasar doa yang kuat. Beset Ministry bangun berdasarkan doa yang kuat, berkumpul beberapa orang, kemudian kita mulai berdoa. Dalam doa-doa inilah kemudian hati kami mulai kuat, mulai teguh, dan ingin untuk melakukan sesuatu, dan cinta kepada Tuhan itu mulai kuat dalam kehidupan. Ada banyak orang mulai tidak kuat. Saya melihat dari cara hidup, cara pandang, cara kekhawatiran. Nah, itu mulai meragukan Tuhan dalam hidup. Padahal Tuhan itu fakta. Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Tuhan itu benar-benar hidup. Dan dia kalau seandainya saudara dan saya bisa melihat, maka sesungguhnya Tuhan itu nyata. Tapi karena pandangan mata kita yang tidak terlalu kuat untuk bisa melihat, dibutakan oleh zaman, dibutakan oleh ketakutan, dibutakan oleh kekhawatiran, dibutakan oleh berbagai macam hal, maka kita akhirnya meragukan Tuhan. Nah, saya ingin menyapa pemirsa, hidupmu hari-hari ini, apakah masih bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada dunia ini? Nah, mari kita ikuti terus nanti untuk program ini ke depan, karena ada sebuah visi yang kuat. Seperti Elia waktu melihat, menyampaikan kepada bujang bahwa ada segumpal awan yang kemudian dilihat oleh bujang. Kemudian dari situ Tuhan taruh sesuatu buat saya, bahwa walaupun titik yang kecil mungkin tidak ada pengharapan sama sekali, dan tidak melihat sebuah keadaan yang baik, tapi kalau kita berpikir seperti Elia berpikir, dan kita tidak pernah berpikir seperti bujangan berpikir, maka kita akan melihat mujizat yang besar terjadi. Situasi boleh terjadi, penyakit boleh terjadi, keadaan yang sulit boleh terjadi, ekonomi boleh terpuruk, saudara boleh tidak punya apa-apa dalam hidup, tapi Tuhan jangan sampai kita ragu atas berkatnya, kuasa, mujizat. Ya, sampai hari ini Tuhan masih menunjukkan kekuatannya kepada kehidupan kita. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan, ada berkat yang Tuhan siapkan. Kadang-kadang orang-orang yang sakit, ya Tuhan sembuhkan hidup mereka. Banyak keadaan yang terjadi, anak-anak Tuhan mulai jatuh, anak-anak Tuhan mulai tidak mengandalkan Tuhan, karena ditimpa oleh situasi dan kondisi, baik di rumah, dalam pelayanan. Kadang-kadang kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan orang-orang di sekitarnya, karena yang kita lihat bukan Tuhan. Yang kita lihat adalah
keadaan dunia ini. Nah, mata kita itu mulai ditutup oleh ilah zaman ini. Nah, saya ingin saudara untuk bisa memahami, mengerti. Ya, saya mau saran sedikit sebenarnya. Coba tiap hari kalau boleh firman Tuhan dibaca. Kalau boleh tiap hari ambil waktu berdoa bersama Tuhan. Ya, yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, saya anjurkan untuk saudara kenal Tuhan pribadi. Saya nggak tahu cara kenalnya gimana, tapi ketika Alkitab berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak, itu berarti ada yang mengenal dan tidak mengenal. Saudara boleh hidup dengan keadaan di gereja. Saudara boleh berkata, saya orang gereja, saya tiap hari melayani. Tapi kemudian mengenai pengenalan akan Tuhan, itu private, itu pribadi, jadi tidak organisasi. Nah, saya percaya orang yang mengenal Allahnya itu akan kuat dan bertindak. Dan saudara pasti menyebut nama Tuhan. Alkitab catat, kamu pasti diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, coba saudara berpikir kembali tentang kehidupan akhir-akhir ini. Coba saudara renungkan kembali masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, mungkin buat saudara ini adalah persoalan global. Mungkin buat saudara ini adalah persoalan pribadi. Tapi saya mau beritahu buat saudara, ini ada sebuah pernyataan Tuhan supaya kita semakin hari berubah di dalam Tuhan. Nah, orang yang dalam Tuhan akan tidak mengalami yang disebut dengan ketakutan hidup, kekhawatiran dasar. Apalagi saudara punya ekonomi bagus. Kadang-kadang orang punya ekonomi bagus, ketakutan tentang dunia ini semakin banyak. Ketakutan tentang kematian semakin banyak. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berseru kepada Tuhan, dia akan mengalami lawatan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus memandang dan berkata kepada murid-murid, dia berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya itu berkenan menyertakannya. Jadi hidup ini memang harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau seandainya saya dan saudara tidak berkenan, maka Tuhan tidak pernah akan manggil kita yang letih lesu. Walaupun Anda sudah capek, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha apapun, Anda sudah capek, letih dan lesu. Tapi kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka hidup tidak lagi jadi berarti. Karena kita akan punya kekhawatiran yang tinggi. Karena Tuhan bilang, yang berkenan kepada Tuhan akan panggil. Nah, saudara mau dipanggil Tuhan, ya mari kepadaku semua yang letih, termasuk saudara yang di rumah, pemirsa yang di rumah. Hari ini Tuhan bersama dengan kekuatan rohnya itu lagi menghampiri saudara di rumah, lagi menghampiri saudara di tempat di mana saudara duduk. Dan saudara yang sakit hari-hari ini, atau saudara mengalami apa, Tuhan lagi ada di dekat saudara, lagi duduk bersama dengan saudara untuk siap menyembuhkan saudara, untuk memberikan mujizat dan memulihkan ekonomi saudara. Nah, kalau saya saudara memahami bahwa hidup itu harus berkenan, maka kita akan hidup fight dengan kerohanian. Kadang-kadang kita fight dengan pekerjaan, kita fight dengan fight dengan usaha, tapi kita tidak fight dengan Tuhan. Kita sibuk dengan pelayanan, tapi kita tidak pernah sibuk untuk melayani. Antara Maria dan Marta, memang mereka punya sebuah hati yang berbeda. Nah, Tuhan ingin kita semua untuk melayani Dia, layani
Saudara yang diberkati Tuhan, para pemirsa di rumah, ya, dalam tayangan live ini, saya mengerti dalam hati saya berkata bahwa ada banyak orang yang tidak kuat. Ada banyak orang yang berkata, Tuhan, saya mau bunuh. Ada banyak orang yang sudah melayani Tuhan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup. Nah, saudara bayangkan kalau setiap orang bicara tentang tidak sanggup, tidak bisa. Tuhan, saya tidak sanggup dengan suami saya. Saya tidak sanggup lagi dengan istri saya. Saya tidak sanggup lagi dengan anak-anak saya. Saya tidak sanggup lagi dengan keadaan tetangga-tetangga di sekitar. Bayangkan kalau setiap orang bicara dan berkata seperti ini. Nah, itu menurunkan kekuatan yang besar yang Tuhan sudah tampilkan. Saudara, mau kekuatan yang besar dari Tuhan tetap dipegang dan bahkan bertambah. Maka saudara harus hidup dekat dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca dan renungkan. Jangan hanya ambil ayat-ayat, cutikan satu-satu ayat, kemudian menjadi landasan hidup. Saudara, itu orang-orang yang mengambil satu-satu ayat itu, kadang-kadang hidupnya tidak kuat. Karena ketika ayat-ayat itu tidak berlaku buat hidup, maka dia menjadi kecewa. Nah, inilah yang sehingga kerinduan saya bersama Besit Ministry untuk hadir dalam tayangan-tayangan live, tayangan-tayangan online untuk memberkati saudara. Berkati saudara, memberikanlah pengharapan dari perkataan-perkataan iman, dari perkataan-perkataan mujizat, perkataan-perkataan yang mengandung kuasa. Karena memang Alkitab catat, Tuhan sudah berikan kuasa kepada setiap orang. Dan kuasa itu penuh. Kuasa yang Tuhan berikan itu kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, kuasa dunamis, kuasa yang berputar, kuasa yang terus-menerus yang akan terjadi di setiap hidup. Tidak akan hilang kuasa itu. Hanya kita aja merasa hilang. Karena hidup kita ini merasa paling banyak, merasa hebat, merasa kaya, merasa luar biasa, merasa tidak ada apa-apa, merasa paling susah. Coba jangan merasa, tapi mengalami. Ya, merasa itu kadang-kadang membuat kita kita goncang, kita goyang. Nah, merasa itu membuat saudara bimbang dalam mengambil keputusan. Maka hidup kita akan merasa, tapi hidup ini benar-benar bergantung. Ya, saudara, coba kalau mulai hari ini ke depan, saudara baca firman Tuhan, mulai renungkan, ya, dan ceritakan sejarahnya, berbagi kepada orang. Jangan berbagi ayat-ayat, tapi memahami firman Tuhan, kemudian mengerti riwayat, kemudian ceritakan sejarahnya. Nah, itu orang-orang hebat itu. Orang-orang hebat itu orang-orang yang memahami firman, memahami sejarah, memahami latar belakang, kemudian berbagi. Nah, saudara, kalau saudara punya pemikiran yang begitu, maka laut sekali yang ada pada dalam bisa dibukakan jalan seperti yang dialami oleh Musa. Ya, tidak ada jalan sama sekali pun Tuhan akan buat jalan baru. Tidak ada berkat sama sekali pun Tuhan akan kirimkan berkat. Ya, sudah satu kali waktu saya berpikir, saya baru selesai terima gaji. Nah, kemudian sepulang dari bank, tiba-tiba di jalan Tuhan bicara begini. Roh Kudus, ya, saya bilang Tuhan bicara ya saudara. Roh Kudus itu membisik di telinga saya bahwa apa yang sekarang kamu pegang itu bukan milik kamu semuanya. Coba kamu renungkan lagi. Tapi saya berkata, Tuhan, kan saya yang bekerja. Saya yang bekerja dan saya menerima upah, saya menerima pekerjaan itu dan saya harus menerima hasil. Tapi Tuhan sampaikan, tidak semua yang kamu pegang itu. Sekarang ada seorang janda yang menunggu. Kamu harus datang dan memberkati.
Itu menjadi sebuah pergolakan dalam kehidupan. Tapi ketika saya berpikir bahwa itu punya saya, maka hati ini tidak menjadi tenang. Hati ini menjadi kurang sehat karena pikiran saya adalah itulah milik punya saya. Dan Tuhan ingatkan, jangan pergi. Saudara tahu, ketika saya melangkah, saya mendengar apa arahan itu. Kamu melangkah berjalan. Ketika saya tiba di tempat di mana yang Tuhan tunjukkan, saya lihat si janda mau tersungkur dan menangis. Dan waktu saya berbagi berkat, dia hampir tersungkur kepada saya. Saya berkata begini, jangan. Karena apa yang terjadi, apa yang saya kerjakan ini bukan karena keinginan hati saya, tapi karena Tuhan bicara kepada saya dan atas doa yang ibu sampaikan, maka itu terjadi. Saudara, mungkin saudara punya masalah di rumah yang sangat besar. Saudara tidak punya keuangan hari ini. Saudara berpikir dari mana datangnya pertolongan. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa Kristus Tuhan sanggup bicara kepada siapapun untuk memberkati hidup saudara. Nah, bayangkan saudara, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi. Tapi kemudian kalau Tuhan ingatkan, Tuhan bicara kepada saya, maka saya harus melaksanakan. Karena damai sejahtera akan muncul dari orang-orang yang sanggup berkorban dalam hidupnya. Saudara, memberi dan menerima masih memberi masih lebih oke, masih lebih hebat dan baik daripada menerima. Ya, itu sebabnya di sudut pandang Beset Ministry ini, saya hanya ingin menguatkan, dan Beset Ministry hadir hanya untuk memberikan hal-hal positif, hal-hal yang terbaik. Beset Ministry punya pandangan, ada sebuah awan kecil di depan, ada sebuah titik yang mungkin saudara lihat dan tidak ada pengharapan sama sekali. Hanya karena titik kecil itu mungkin buat saudara, wah ini nggak mungkin, tidak mungkin. Mungkin dalam pekerjaan, tidak mungkin Tuhan, saya bisa enggak. Tidak mungkin Tuhan, saya bisa up hidup saya. Karena saya begini saja, saya mau beritahu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab catat Tuhan akan angkat. Saudara masih ragu dengan Tuhan, wow, nah, hidup ini sudah zaman yang seperti ini, kalau saudara terus ragu dengan Tuhan, aduh, ya, jangan ya saudara, jangan pernah ragu dengan Tuhan, jangan pernah takut menghadapi masalah, sekalipun keadaannya tidak baik, Tuhan bilang aku menyertai. Walaupun keadaannya baik, rumahmu bagus, tempat tinggalmu bagus, ekonomi bagus, semua bagus, tapi kalau Tuhan tidak hadir di sana, itu menjadi percuma dan sia-sia. Ya, ini apa yang saya bagikan, karena memang pengalaman kehidupan begitu tidak mudah untuk menjalani hidup, tidak mudah menjadi orang percaya, tidak mudah untuk sungguh-sungguh percaya. Jadi orang percaya itu mudah, jadi orang percaya itu gampang. Tapi saya mau beritahu, jadi orang percaya itu tidak mudah. Jadi orang percaya itu sulit, karena kita tidak tinggal di mana tempat yang seharusnya. Tuhan bilang gini, kamu aku taruh sebentar aja. Kamu jangan perantau di dunia, kamu perantau, dan saudara perantau itu tempat yang ditempati kadang-kadang tidak sesuai dengan hati dan keinginan. Sebabnya banyak orang kalau sudah merantau, wah pulang kampung itu paling enak, apalagi ini sekarang zaman-zaman mudik ya, mudik kok, oke, orang pikir karena begini, kampung halaman itu jauh lebih oke. Walaupun anda sudah bekerja di mana, tapi mau pulang kampung itu rasa-rasanya seperti sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang tidak terbatas. Maksudnya karena kita ini perantau hanya datang. Tidak lama lagi Kristus bilang, aku akan datang dan membawa kamu untuk pulang
kampung halaman di mana engkau berasal. Nah, saya dan saudara tidak pernah berasal dari dunia. Saya dan saudara berasal dari surga. Satu kali waktu kita akan pulang kampung. Nah, saudara yang mau pulang kampung siap-siap, karena yang pulang kampung itu harus tahu jalan pulang. Nah, kendaraan harus siapkan yang terbaik supaya bisa tiba di tempat tujuan. Ya, saudara, ya kalau saudara hari ini merasa diberkati, saudara merasa kuat, nah, kita nanti akan berjumpa lagi, saudara, ya, ke depan untuk mungkin besok ya, kita akan berjumpa dalam suara Basic Ministry, ya, Basic Ministry, sudut pandang Basic Ministry. Saya rasa saudara kalau hari ini menerima berkat yang dari Tuhan, yaitu berkat sukacita, berkat firman Tuhan, berkat kekuatan, saudara akan bersukacita di rumah. Saudara akan bersyukur, Tuhan terima kasih. Jangan apa ya? Jangan menjadi orang yang terus mengeluh. Jangan menjadi orang yang tiap hari hanya, aduh Tuhan kenapa hanya segini? Tuhan kenapa saya dapat berkatnya segini? Tuhan kenapa saya mengalami? Tuhan kenapa saya mengalami sakit penyakit yang kayak begini? Saudara stop mengeluh yang begitu. Yang ada kalau ada penyakit bersyukur, Tuhan terima kasih karena Tuhan kasih karena sakit penyakit dalam hidup saya, supaya saya sadar bahwa saya harus dekat dengan Tuhan. Karena termasuk penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, jangan anggapnya baik-baik saja kasih karunia. Saudara harus paham yang tidak baik itu kadang-kadang kasih karunia Tuhan supaya mengubah. Nah, kadang-kadang saudara dalam keadaan yang baik itu kita tidak berubah. Kita menganggap kalau dalam keadaan yang baik kita merasa tidak perlu berdoa, tidak perlu baca firman, tidak perlu dengar lagu-lagu rohani, nyanyi lagu-lagu yang lain saja yang menguatkan kita, kira-kira begitu. Tapi di waktu susah, orang yang susah, kadang-kadang di situlah kuasa mujizat dinyatakan. Ada sebuah lagu, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Nah itu, jadi dalam kelemahan biasa kuasa Tuhan nyata. Nah, saudara bisa nyanyi di rumah lagu itu, ya. Lagu kuasa-Mu nyata. Nah, itu lagu yang menghibur, menguatkan. Nah, orang kadang-kadang kalau menunggu, tapi tidak mau berdoa, menunggu, tapi tidak mau baca firman, menunggu, tapi tidak pernah mau komunikasi dengan Tuhan, menunggu dalam keadaan kecewa, menunggu dalam keadaan putus asa, menunggu dalam keadaan resah, menunggu dalam keadaan yang tidak pasti. Coba saudara, waktu saudara masuk nyanyi Tuhan yang kuat, glory, haleluya, dahsyat apa, Engkau Tuhan berkuasa, Bapa yang Raja damai, besar kuasa. Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini, Dia berkata, saudara hidup seperti yang sebentar. Maka Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara, mari. Alkitab catat, mari kepadaku, maka mari semua. Mari datang kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu perkataan Tuhan Yesus mengandung kuasa. Dan kalau saudara pahami dan saudara mengerti, maka saudara akan mengalami mujizat. Hari ini Tuhan Yesus, Roh Kudus sementara bersama dengan pemirsa di rumah, saudara yang lagi duduk, lagi tidur, lagi sakit, lagi mengalami apa, Roh Kudus lagi bersama denganmu dan menjamah hidupmu. Hanya matamu saja yang tidak melihat. Kalau matamu melihat hari ini, sudah akan kaget. Kenapa Tuhan ada di samping saya? Saya mau beritahu, Tuhan ada duduk di sampingmu dan siap memberkati kamu. Ya, kita akan jumpa sekarang di acara Sudut Pandang Basic Ministry.
di besok hari. Semoga sudut pandang Beset Ministry membangkitkan semangat saudara, membuat saudara tidak ada buruk lagi, membuat saudara tidak khawatir lagi, membuat saudara sehat hari ini. Saudara yang sehat hari ini, saudara bisa nulis di situ love you, saudara bisa pencet di situ like, saudara bisa taruh emoji-emoji yang oke. Nah, saudara bisa berikan komentar, saudara bisa berikan sesuatu, dan bahkan saudara bisa hubungi saya lewat hubungi Beset Ministry. Ada nomor teleponnya 081244719397, atau boleh lewat email. Saudara boleh langsung lewat akun Beset Ministry, bisa. Dan saudara bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa apapun. Kita komunikasi di dalam pelayanan. Kami akan tetap terus berdoa buat saudara sekalian untuk maju kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur satu langkah. Alkitab catat, orang yang mundur itu tidak akan dilayangkan di hadapan. Tuhan berkati kita semua, dan semoga tayangan hari ini membuat saudara bersuka cita, membuat saudara bergembira, dan saudara kuat. Salam, kita jumpa di acara besok hari. Salam Mas.